jam sebelum tidur dan 2 jam setelah bangun saya tidak masukkan makanan. Nah kalau tidurnya saya 8 jam berarti 2 tambah 8 tambah 2 berarti kan udah 12 jam. 12 juga. Berarti kan 50-50 itu. Nah dibandingkan dengan kita tidur doang yang gak makan, sebelum tidur kita makan, pas bangun kita makan, ya otomatis kan kita rugi. Hanya cuma gak makannya 6 jam. Tapi begitu kita melakukan 2 jam di depan dan di belakangnya tidur kita, terjadi kenaikan jendela tidak makan kita menjadi 12 jam. Nah artinya terjadi dari 30% naik jadi 50%. Tapi good newsnya daripada penyakit perilaku, kalau saya bersedia merubah perilaku saya, maka saya punya chances, probabilitas 95% I can reverse that disease. Makanya kenapa yang disebut dengan namanya diabetes tipe 2 itu is a reversible disease. Sebenarnya hipertensi is a reversible disease. Jadi sebenarnya kalau diabetes itu ada yang mengatakan tidak bisa sembuh deh. Sebenarnya bisa ya. Kan banyak yang mengatakan ini penyakit memang tidak bisa sembuh. Is there already gitu. Ya kalau bagi yang pesimis boleh mau memikirkan. Tapi kalau menurut saya nggak seperti itu karena itu adalah is a behavior disease. Yang jadi problemnya adalah ini persis mirip yang disebut dengan namanya fenomena gunung es. Permasalahannya bukan permasalahan gula, tapi permasalahan insulin. Nah jadi karena kita makan terus menerus akhirnya produksi insulin itu semakin tinggi sebagai si Grab dan Gojek yang mengambil kelebihan gula itu. Nah terjadi namanya hyperinsulinemia. Nah kelebihan gula darah itu yang terlalu tinggi akhirnya otomatis setelah bertahun-tahun sel di dalam tubuh kita bilang, nih kok saya nggak pernah dapat istirahat, dikasih ibarat ruangan nggak pernah, kapan saya kosongnya, baru sebentar dikasih makan lagi, dikasih makan lagi. Hanya cuma dikosongin bentar, hanya pada saat tidur aja tuh si 6 jam itu kita tidur. Pagi kan udah kasih lagi makan lagi, kasih makan lagi. Dari jam 7 udah ada makan, coffee break jam 10, jam 12 makan lagi, coffee break jam 3, jam 5 ngopi-ngopi sama teman-teman sore-sore, jam 8 makan lagi, bahkan jam 10 pun kita makan. Jadi nggak ada istirahatnya. Jadi kita we change the behavior bisa. Tapi kalau di end stage of diabetes tipe 2 di mana akhirnya sudah gagal ginjal dan apa ya otomatis ya akhirnya jadi nggak bisa balik. Nah itu tadi. Jadi juga dipengaruhi lifestyle juga dong ya? Ya, jadi memang bukan juga dipengaruhi lifestyle, justru lifestyle yang mempengaruhi kita, kualitas kesehatan kita. Betul. Cara makan, jumlah makan, cara makan, jam makan, betul. Makanya nanti ketika kita berbicara kontrol karbo, maksudnya lebih kepada pada saat di sana kita kontrol karbonya, ya tidak terjadi permasalahan cerita yang sampai sepanjang ini tadi, gitu maksudnya.